Kita akan melakukan sortir untuk domba-domba yang mana aja yang bisa dijadiin hewan kurban. Buat teman-teman semua nih yang kebetulan ada kelebihan harta dan berniat untuk melaksanakan hewan kurban di tahun 2021 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya domba, sahabat domba lover, dulur-dulur Bang Dogar dimanapun Anda berada, saya doakan semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan berhubung momen ataupun sekarang waktunya udah mau menjelang hari raya Idul Adha, saat ini saya sedang melakukan sortir untuk beberapa ekor domba yang mana aja yang bisa untuk dijadiin hewan kurban, karena salah satu dari syarat untuk dijadikan hewan kurban itu adalah masuk usia ya. Oke, saya akan sedikit berbagi informasi dulu ya, yang mana untuk hewan-hewan kurban itu ada syarat dan ketentuannya ya. Ya, kita akan melakukan sortir untuk domba-domba yang mana aja yang bisa dijadiin hewan kurban. Oke teman-teman, jadi yang pertama untuk syarat hewan kurban itu adalah hewannya adalah hewan peliharaan, yang diantaranya boleh dengan sapi ataupun dengan kerbau, unta, domba ataupun kambing ya. Itu adalah hewan-hewan peliharaan yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Dan yang kedua adalah dombanya sehat dan tidak cacat. Jadi nggak boleh kita berkurban dengan domba yang misalkan matanya buta sebelah ataupun nggak ada ekornya ataupun patah tulangnya. Nah itu yang kedua ya. Jadi dombanya sehat dan tidak cacat. Yang ketiga usia, yang mana untuk unta sendiri usia itu batas minimumnya tuh usia 5 tahun yang sudah mau memasuki ataupun 5 tahun udah memasuki tahun ke-6. Itu untuk unta. Adapun untuk sapi ataupun kerbau usianya 2 tahun dan memasuki usia tahun ketiga. Dan untuk domba itu di usia 1 tahun. Adapun ada yang menjelaskan untuk berkurban dengan hewan di usia 6 bulan ya, itu merupakan pilihan ataupun keringanan ketika kita mau berkurban dan tidak ada hewan yang ditemukan di atas usia
6 bulan. Makanya ada juga yang membolehkan untuk berkurban dengan hewan usia 6 bulan. Namun itu ada syarat tertentu ya. Untuk batas maksimalnya emang usia 1 tahun jalan tahun kedua. Dan bukakan huntuna deh. Cepeng bukakan huntuna. Nah, iya sip. Jadi gigi serinya udah berganti dengan gigi gede yang baru. Nah, itu ciri dari domba masuk usia 1 tahun. Karena untuk domba sakit ataupun domba cacat, mungkin kita semua bisa membedakan mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang cacat, mana yang enggak. Tapi untuk usia kadang kita susah untuk menebaknya. Dan pastinya untuk para pecinta domba yang sudah biasa dengan pemeliharaan domba tanpa dicek giginya, juga udah pasti mengetahui mana domba yang udah masuk usia 1 tahun dan mana domba-domba yang belum masuk usia 1 tahun. Ya, tadi salah satu cirinya adalah dengan gigi serinya sudah berganti dengan gigi gede. Dan teman-teman semua, setelah kita tadi periksa satu persatu dari sekian ekor yang kita umbar di sini, ada 2 ekor yang nggak masuk kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Salah satunya adalah ini nih. Ini taksiran baru usia 7 bulanan. Karena giginya masih rapat, gigi seri gitu, belum berganti gigi gede. Dan satu lagi ini nih, ini hampir usianya nggak jauh beda sama yang tadi, kurang lebih di 7 sampai 8 bulan. Jadi kita nggak rekomendasikan untuk dijual hewan kurban. Kalau ini nih masuk, badannya bagus, gemuk, sehat, cuman jenis tanduknya digul ataupun pendek. Nah, ini masuk. Kalau untuk timbangan saya kurang begitu paham, yang jelas kalau ditaksir ini 30 up lah. Untuk sekarang kita masih jual harga di angka 325. Nah, ini juga masuk. Ini kurang lebih 40 kiloan. Harga kita pasang di 3,5. Nah, ini juga dan syarat-syarat yang lainnya. Selain tadi yang pertama adalah hewan peliharaan, terus domba sehat dan tidak cacat, kemudian masuk usia. Yang selanjutnya adalah hewannya mesti hewan milik pribadi ya, bukan hewan milik orang lain. Dan di sini kita contohkan sebagai hewan gadaian ya. Ketika kita ataupun ada teman-teman yang menggadai hewan dan hewan gadaiannya itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Dan untuk waktu jelas, untuk acara penyembelihan hewan kurban itu dalam 1 tahun adalah 1 momen ya, itu setelah kita melaksanakan sholat id dan terakhir di 4 hari setelah hari raya. Oke, buat teman-teman semua nih yang kebetulan ada kelebihan harta dan berniat untuk melaksanakan hewan kurban di tahun 2021 ini,
saya sarankan untuk memilih dan memilah hewan-hewan kurban, diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan diberi keberkahan dan diberi juga kejembaran di dalam urusan rezekinya. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Dogar.